Kita semua memiliki area dalam hidup yang kita harap bisa berbeda, apakah itu memutuskan kebiasaan buruk, mengatasi keraguan diri, atau mencapai tujuan yang telah kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Di tengah kesibukan rutinitas harian yang penuh tantangan, mudah untuk melupakan apa yang benar-benar penting. Saat ini saya ingin membahas filosofi kuno Stoikisme yang mengajarkan kita bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan takdir kita, tetapi respons kita terhadapnya. Bagaimana jika perubahan sejati tidak datang dari perbaikan eksternal, tetapi dari memperkuat diri kita sendiri? Dengan menerapkan kebijaksanaan stoik, kita dapat mengubah setiap rintangan menjadi batu loncatan menuju penguasaan pribadi, mengubah frustrasi menjadi pemberdayaan, dan kekacauan menjadi keteraturan. Mari kita eksplorasi strategi praktis dari stoicisme untuk membentuk kembali hidup Anda dari dalam keluar. Memastikan setiap langkah yang diambil didasarkan pada kebijaksanaan dan ketahanan. Kita akan menemukan bagaimana filosofi kuno ini dapat memberikan solusi praktis untuk masalah modern, membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bertujuan dan tangguh. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini, saya hanya meminta Anda untuk menekan tombol berlangganan dan membagikan video ini dengan orang lain yang berada di jalur yang sama. Konten hari ini mungkin menantang para skeptis dan memancing refleksi mendalam, jadi saya mendorong Anda untuk menonton sampai akhir agar dapat memahami sepenuhnya potensi transformatif dari stoicisme dalam kehidupan sehari-hari kita. Siap untuk mulai membuat perubahan nyata? Mari kita selami. Pertama, bangkitkan kekuatan batin Anda melalui perhatian penuh stoik. Merangkul kesadaran penuh adalah langkah awal perjalanan kita. Ini adalah praktik yang berakar dalam filosofi stoik dan dikenal luas karena kemampuannya untuk mengubah hidup. Dalam stoikisme, kesadaran penuh berarti kesadaran diri, mengenal pikiran, emosi, dan dorongan kita sendiri. Marcus Aurelius menekankan pentingnya mengamati pikiran kita sendiri dari perspektif luar, mengenali pikiran dan emosi tanpa terjebak di dalamnya. Ini menciptakan ruang antara apa yang terjadi pada kita dan bagaimana kita merespons. Pikirkan perhatian penuh sebagai cermin untuk pikiran dan tindakan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya pikirkan dan mengapa? Atau, bagaimana pikiran-pikiran ini membentuk tindakan saya? Proses ini tidak hanya tentang mengidentifikasi hal negatif, tetapi juga memahami pola yang kita ulangi setiap hari, seringkali tanpa disadari. Banyak dari kita terjebak dalam rutinitas yang membentuk hidup kita, baik secara sadar maupun tidak. Dengan memperhatikan pola-pola ini, kita dapat mengarahkan diri ke arah yang melayani kita, bukan membatasi kita. Bagi kaum stoik, perhatian penuh adalah alat untuk hidup dengan tujuan, bukan sekadar bereaksi terhadap setiap pikiran dan perasaan. Epicurus pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting." Ide sederhana ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki pilihan dalam merespons kehidupan. Kesadaran adalah tindakan memperhatikan ruang antara stimulus dan emosi kita. Carl Jung juga menekankan pentingnya kesadaran ini. Ia berkata, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir. Dengan mempraktikkan kesadaran, Anda mulai menyadari pikiran dan perasaan yang selama ini berjalan di autopilot. Anda mulai melihat diri Anda dengan jelas, mendapatkan wawasan tentang perilaku Anda, dan menyadari akar respons Anda. Ini bukan tentang menghakimi, tetapi tentang mengamati tanpa memberi label pada pikiran sebagai baik atau buruk. Keindahan dari kesadaran adalah bahwa hal itu dapat diterapkan pada semua aspek hidup Anda, baik dalam interaksi dengan orang lain, cara Anda menanggapi tantangan, atau dalam menangani tujuan pribadi. Perhatian penuh memberi Anda momen untuk berhenti dan memilih respons Anda. Jeda ini adalah saat pertumbuhan terjadi. Disinilah kita mengganti reaksi otomatis dengan keputusan yang disengaja, sesuai dengan siapa kita ingin menjadi.
luangkan waktu untuk merenungkan rutinitas dan kebiasaan harian Anda. Apakah ada tindakan yang Anda lakukan tanpa menyadari yang tidak selaras dengan tujuan atau nilai-nilai Anda? Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Jurnal bisa menjadi alat yang efektif untuk mempraktikkan ini. Dengan menuliskan pikiran Anda dan meninjaunya, Anda membawa kebiasaan dan keyakinan bawah sadar ke permukaan, memberi Anda kesempatan untuk memahami dan mengubahnya. Ingat, perhatian penuh adalah keterampilan yang memerlukan latihan. Mulailah dengan momen-momen kecil ketika Anda merasa frustrasi atau tidak sabar. Berhentilah sejenak dan tanyakan, mengapa saya merasa seperti ini? Saat Anda hendak membuat keputusan, tanyakan pada diri sendiri apakah keputusan tersebut sejalan dengan orang yang ingin Anda jadi. Momen-momen kecil ini memperbesar kesadaran, dan seiring waktu akan membentuk kembali cara Anda hidup. Perhatian penuh adalah tentang membangun persahabatan dengan diri sendiri yang berakar pada kejujuran, rasa ingin tahu, dan kasih sayang. Kedua, mengambil tanggung jawab penuh. Seni mengambil tanggung jawab penuh adalah salah satu hal tersulit, tetapi juga langkah pembebasan yang paling kuat. Dalam filosofi Stoik, tanggung jawab bukan tentang kesalahan. Ini tentang mengakui bahwa kita memegang kendali atas hidup kita, terlepas dari keadaan. Kaum Stoik percaya bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan kejadian eksternal, kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita merespons. Mereka mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai arsitek realitas kita sendiri, bukan penerima pasif dari takdir. Konsep tanggung jawab dalam Stoikisme melampaui sekadar kepemilikan atas tindakan. Ini tentang merangkul peran sebagai peserta aktif dalam hidup kita sendiri. Epicurus mengingatkan kita, kamu bukan keadaanmu, kamu adalah pilihanmu. Ketika kita berhenti menganggap keadaan kita sebagai hasil dari keberuntungan, orang lain, atau kejadian masa lalu, kita membuka potensi untuk mengubah masa depan kita. Pergeseran ini bukan tentang mengabaikan pengaruh faktor eksternal, tetapi memilih untuk fokus pada apa yang dapat kita ubah, pikiran, keputusan, dan tindakan kita. Psikolog Carl Jung menekankan bahwa dengan mengambil kepemilikan atas tindakan kita, kita memperoleh akses ke dorongan dan pola bawah sadar yang membentuk kita. Dia menyatakan, aku bukanlah apa yang terjadi padaku. Aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi. Ketika kita menerima tanggung jawab, kita bergerak dari reaksi menuju pilihan sadar tentang bagaimana menjalani hidup, bukan membiarkannya menentukan jalan kita. Namun, menerima tanggung jawab tidak selalu nyaman. Seringkali berarti mengakui kebenaran yang sulit tentang diri kita, kebiasaan, dan pola pikir kita. Terkadang kita mungkin menyadari bahwa kita telah berpegang pada keyakinan atau alasan yang membuat kita terjebak. Kaum Stoik tidak menghindar dari hal ini. Mereka menyambutnya sebagai peluang untuk tumbuh. Dengan mengambil tanggung jawab, kita memberi ruang untuk refleksi diri yang jujur dan mulai melihat di mana kita menghindari perubahan yang sulit, membiarkan rasa takut atau keraguan diri menahan kita, dan di mana kita membiarkan diri tetap berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ada kebebasan yang kuat dalam hal ini, meskipun mungkin terasa menakutkan pada awalnya. Ketika kita mengambil tanggung jawab, kita tidak lagi bergantung pada kekuatan eksternal. Sebaliknya, kita melihat diri kita sebagai orang yang diberdayakan untuk membentuk keadaan kita, terlepas dari kesulitan yang kita hadapi. Ini tidak berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan, tetapi kesulitan tidak akan menghentikan tekad kita. Ini tentang berdiri teguh dalam pemahaman bahwa, meskipun hidup mungkin memberikan tantangan, kita harus memilih bagaimana kita menghadapinya. Perhatikan cara kaum Stoik menghadapi kemunduran. Bagi mereka, setiap tantangan adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan, ujian karakter. Marcus Aurelius menulis, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi justru menjadi jalan. Perspektif ini mengajarkan kita bahwa rintangan bukanlah hambatan, tetapi peluang untuk menyempurnakan ketahanan dan kekuatan kita.
Ketika kita bertanggung jawab atas cara kita merespons rintangan ini, kita mengubahnya menjadi batu loncatan menuju pribadi yang kita cita-citakan. Mengambil tanggung jawab juga berarti melepaskan kebutuhan akan alasan. Kita sering berpikir, jika saja saya punya lebih banyak waktu atau jika saja semuanya berbeda. Pikiran-pikiran ini mungkin memberikan kenyamanan sementara, tetapi mereka merampas pertumbuhan kita. Stoicisme menantang kita untuk menghadapi kebenaran tentang alasan-alasan ini, melihatnya sebagai hambatan yang kita ciptakan untuk menghindari konfrontasi dengan potensi kita sendiri. Alih-alih berkata, "Saya akan mulai besok," pendekatan stoik adalah bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan sekarang dengan apa yang saya miliki?" Kita harus menyadari bahwa momen yang sempurna tidak akan pernah datang. Yang kita miliki hanyalah saat ini, dan kita harus bertindak di dalamnya. Perubahan pola pikir ini tidak mudah, tetapi transformatif. Bayangkan melihat hidup Anda melalui lensa tanggung jawab. Alih-alih merasa dibatasi oleh apa yang telah dilakukan orang lain atau apa yang telah terjadi, Anda mulai fokus pada apa yang dapat Anda lakukan sekarang untuk menciptakan perubahan. Keteguhan ini, komitmen terhadap tanggung jawab ini, mengarah pada keyakinan tenang bahwa apapun yang hidup berikan kepada Anda memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Ini memberi Anda ketahanan dalam menghadapi kegagalan, memahami bahwa kemunduran tidak mendefinisikan Anda. Mereka hanya menguji tekad Anda dan mengungkap area untuk pertumbuhan. Mengambil tanggung jawab adalah praktik yang berkelanjutan. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk memilih bagaimana kita menanggapi dunia di sekitar kita. Dan masing-masing pilihan ini membangun di atas yang terakhir, perlahan-lahan membentuk orang yang kita kuasai. Ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Menetapkan tujuan adalah salah satu hal paling berharga yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Namun disinilah kita sering berjuang. Dalam filosofi Stoik, menetapkan tujuan bukanlah tentang ambisi besar atau keinginan yang samar, tetapi tentang mendefinisikan apa yang benar-benar penting bagi kita dan mengambil langkah-langkah praktis untuk mencapainya. Kaum Stoik percaya pada fokus hanya pada apa yang berada dalam kendali kita, dan proses penetapan tujuan adalah perluasan dari ide itu. Ketika kita menetapkan tujuan dengan kejelasan, kita membuat peta jalan yang membantu kita tetap pada jalur, bahkan saat menghadapi kemunduran. Banyak orang menetapkan tujuan yang luas dan tidak pasti, seperti saya ingin bahagia atau saya ingin sukses. Namun, seperti yang diingatkan Seneca, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana dia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Tanpa visi yang jelas, kita rentan terhadap gangguan dan pengaruh eksternal. Sebaliknya, kita perlu melepaskan tujuan yang kabur. Definisikan kesuksesan dalam istilah praktis. Dengan cara ini, setiap langkah menjadi bermakna dan kita dapat mengukur kemajuan kita dengan mengetahui bahwa kita bergerak ke arah yang benar. Dalam psikologi modern, ini sering disebut pendekatan SMART untuk menetapkan tujuan. Tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Hal ini sejalan dengan prinsip Stoik. Dengan menetapkan tujuan spesifik yang jelas, kita tidak hanya berfokus pada apa yang ingin kita capai, tetapi juga mendasarkan diri pada tindakan yang dapat kita kendalikan. Alih-alih berkata, "Saya ingin lebih sehat." Tujuan spesifik akan menjadi, "Saya ingin berolahraga 3 kali seminggu dan mengganti minuman manis dengan air." Langkah-langkah kecil yang dapat ditindaklanjuti ini memberi kita sesuatu yang konkret untuk dikerjakan setiap hari, dan setiap langkah yang kita ambil membangun momentum. Kaum Stoa juga menekankan pentingnya memilih tujuan yang bermakna. Epicurus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang menumbuhkan kebajikan dan ketahanan, bukan pada keinginan sesaat atau pencapaian yang dangkal. Saat menetapkan tujuan, tanyakan pada diri sendiri, mengapa hal ini penting bagi saya? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai saya dan membantu saya tumbuh? Ataukah ini dipengaruhi oleh harapan orang lain? Semakin jelas Anda tentang mengapa tujuan Anda penting, semakin kuat komitmen Anda terhadap tujuan tersebut, terutama ketika menghadapi rintangan. Carl Jung pernah berkata,
Visi Anda akan menjadi jelas hanya ketika Anda dapat melihat ke dalam hati Anda sendiri. Siapa yang melihat keluar, bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam, bangun. Kita harus melihat ke dalam diri kita dan memahami apa yang benar-benar beresonansi dengan kita. Introspeksi ini membantu kita menetapkan tujuan yang bukan hanya gema dari apa yang dikatakan masyarakat bahwa kita harus kejar. Sebaliknya, kita mendasarkan tujuan pada pertumbuhan pribadi kita, nilai-nilai kita, dan kehidupan yang ingin kita jalani. Kejelasan ini memberi kita ketahanan, karena kita cenderung tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kita menjadi tangguh karena kita tahu mengapa tujuan kita layak untuk dikejar. Namun, menetapkan tujuan bukan hanya tentang membuat daftar periksa. Ini tentang menciptakan jalan. Setiap tujuan kecil harus bertindak sebagai batu loncatan yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan akhir Anda. Misalnya, jika Anda ingin menumbuhkan pola pikir stoik, serangkaian tujuan bisa mencakup meditasi harian, membuat jurnal, atau membaca teks stoik selama 10 menit setiap pagi. Tindakan-tindakan ini mungkin tampak kecil jika dilakukan sendiri, tetapi seiring waktu, tindakan ini akan menjadi lebih besar dan mengarah pada transformasi yang langgeng. Saat Anda mencapai setiap tujuan kecil, Anda akan merasakan rasa pencapaian yang selanjutnya memicu motivasi Anda untuk melanjutkan. Filosofi Stoik juga mendorong kita untuk menetapkan tujuan yang menantang namun realistis. Suatu tujuan harus dapat mendorong kita tetapi tidak membuat kita kewalahan. Ada keseimbangan yang baik antara ambisi dan kepraktisan. Jika kita menetapkan tujuan yang terlalu ambisius, kita berisiko mengalami kelelahan dan frustrasi. Jika tujuan tersebut terlalu mudah, kita menghambat pertumbuhan diri kita yang datang dari mendorong batas-batas kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk tidak membuang waktu berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi orang baik. Ini adalah panggilan untuk fokus pada tindakan, bukan kesempurnaan. Kita tidak membutuhkan tujuan yang sempurna atau rencana yang ideal. Kita hanya perlu mulai menyesuaikan diri seiring berjalannya waktu dan tetap berkomitmen pada perjalanan tersebut. Setelah menetapkan tujuan, penting untuk meninjau kembali dan menyesuaikannya secara teratur. Hidup tidak dapat diprediksi dan keadaan berubah, sehingga tujuan kita harus tetap fleksibel, memungkinkan kita untuk beradaptasi tanpa merasa gagal. Ketahanan dan kemampuan beradaptasi melihat setiap perubahan sebagai kesempatan untuk menjalankan kebajikan dan kebijaksanaan. Jika suatu tujuan tidak lagi sejalan dengan siapa Anda atau keadaan Anda saat ini, jangan takut untuk memperbaikinya. Inti dari penetapan tujuan bukanlah kepatuhan yang kaku, tetapi kemajuan yang berarti. Akhirnya, penting untuk merayakan setiap kemajuan kecil di sepanjang jalan. Terlalu sering kita hanya fokus pada hasil akhir, melupakan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan. Dalam stoicisme, perjalanan itu sendiri sama berharganya dengan tujuan. Setiap kali Anda mencapai tujuan atau membuat kemajuan, tidak peduli seberapa kecil, luangkan waktu untuk mengakuinya. Ini tidak hanya memperkuat kebiasaan positif, tetapi juga membantu Anda tetap termotivasi. Keempat, konsistensi yang tak tergoyahkan membangun ketahanan yang bertahan lama. Konsistensi adalah inti dari pertumbuhan pribadi dan sangat dihargai oleh kaum stoik. Hidup tidak dapat diprediksi dan seringkali memberikan tantangan saat kita tidak mengharapkannya. Stoikisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan kejadian eksternal, kita dapat mengendalikan respons internal kita. Perubahan pola pikir ini adalah awal dari ketahanan. Ketahanan dalam arti stoik bukanlah tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang menghadapinya secara langsung, beradaptasi, dan terus maju. Marcus Aurelius menyatakan, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Dengan kata lain, hambatan tidak dimaksudkan untuk menghentikan kita, tetapi untuk memperkuat kita saat kita melewatinya. Pikirkan ketahanan sebagai otot. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin kuat jadinya. Setiap kali Anda menghadapi tantangan dan memilih untuk tidak menyerah, Anda melatih diri Anda untuk menghadapi rintangan yang lebih besar di masa depan.
Proses penguatan bertahap inilah yang mempersiapkan kita untuk menghadapi apapun yang hidup berikan kepada kita. Ketahanan bukan hanya tentang bertahan terhadap kesulitan, tetapi tentang belajar dari pengalaman tersebut, menggunakan setiap kemunduran sebagai kesempatan untuk tumbuh. Carl Jung menyinggung konsep ini ketika ia berkata, "Saya bukan apa yang terjadi pada saya adalah apa yang saya pilih untuk menjadi." Ketahanan adalah pilihan untuk terus bergerak maju, mengubah kesulitan menjadi batu loncatan, bukan hambatan. Konsistensi adalah teman terdekat ketahanan. Tanpa konsistensi, bahkan tekad terkuat pun dapat memudar. Mudah untuk termotivasi di awal perjalanan, tetapi motivasi awal itu dapat memudar seiring waktu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa motivasi cepat berlalu, sementara konsistensi dibangun melalui disiplin. Epicurus pernah berkata, "Tidak ada hal hebat yang tercipta secara tiba-tiba. Jika Anda menginginkan hasil yang baik, Anda harus bersabar." Kesabaran dalam menghadapi hasil yang tertunda adalah landasan konsistensi. Kemajuan yang sejati memerlukan komitmen untuk melakukan langkah-langkah kecil yang stabil, terakumulasi dari waktu ke waktu. Salah satu cara untuk membangun konsistensi adalah melalui penetapan rutinitas yang mendukung tujuan Anda. Rutinitas ini tidak perlu rumit. Kesederhanaan seringkali lebih berkelanjutan. Mungkin Anda memulai hari Anda dengan 10 menit perhatian atau jurnal di malam hari untuk merenungkan hari Anda. Seiring waktu, tindakan kecil ini akan menjadi kebiasaan yang memperkuat tekad Anda. Ketika tantangan muncul, Anda akan memiliki rutinitas yang mengingatkan Anda tentang tujuan Anda dan membuat Anda tetap fokus. Kaum Stoik adalah pendukung besar praktik harian yang memusatkan mereka, siap menghadapi kesulitan dan mengingatkan mereka tentang nilai-nilai mereka. Membangun rutinitas adalah membangun sistem pendukung untuk diri Anda sendiri, sistem yang membuat Anda tetap konsisten bahkan ketika masa-masa sulit. Ketahanan dan konsistensi juga sangat terkait dengan disiplin diri. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap berkomitmen pada diri sendiri, pada niat, bahkan ketika kegembiraan awal memudar. Kaum Stoik melihat disiplin sebagai bagian penting dalam menjalani kehidupan yang berbudi luhur. Mereka memahami bahwa tidak selalu mudah untuk tetap pada jalur yang benar, tetapi mereka percaya pada kekuatan ketekunan. Setiap kali Anda tetap berpegang pada komitmen, bahkan ketika itu terasa menantang, Anda memperkuat kemampuan Anda untuk tetap stabil di bawah tekanan. Disiplin ini memicu konsistensi dan konsistensi pada gilirannya membangun ketahanan. Bagian penting lainnya dari ketahanan adalah belajar bagaimana mengelola kegagalan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Itu adalah bagian alami dari pertumbuhan. Ketika kita gagal, itu adalah kesempatan untuk merenung, menyesuaikan diri, dan mencoba lagi dengan lebih bijaksana. Daripada melihat kegagalan sebagai kekalahan, kita dapat melihatnya sebagai umpan balik, panduan yang menunjukkan kepada kita apa yang tidak berhasil, sehingga kita dapat menemukan apa yang berhasil. Marcus Aurelius mengingatkan kita, balas dendam terbaik bukan berarti menjadi seperti musuhmu. Dengan kata lain, jangan biarkan kegagalan mendefinisikan Anda atau menjauhkan Anda dari tujuan. Biarkan kegagalan menyempurnakan Anda. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk membangun ketahanan agar menjadi lebih kuat dan lebih mampu. Membangun ketahanan juga berarti menumbuhkan kesabaran terhadap diri kita sendiri. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, dan pertumbuhan pribadi adalah proses bertahap, seringkali lambat. Dalam dunia yang menghargai hasil instan, Stoikisme mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati itu halus dan membutuhkan waktu. Seneca menasihati kita, betapa lebih baik untuk mengejar jalan yang lurus dan mencapai tujuan, di mana kata menyenangkan dan terhormat memiliki arti yang sama. Pendekatan Stoik mendorong kita untuk bersabar, menghargai proses, dan percaya bahwa setiap hari upaya yang konsisten akan membawa kita lebih dekat ke tujuan akhir kita. Ketahanan dan konsistensi membantu kita menangani ketidakpastian hidup yang tak terelakkan. Dengan mengembangkan kualitas-kualitas ini, kita menjadi kurang reaktif dan lebih mudah beradaptasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.
Ketahanan membuat kita tetap membumi, yang memungkinkan kita untuk berputar tanpa merasa kalah. Kita mulai menerima bahwa kemunduran adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir. Para penganut paham Stoik percaya bahwa kekuatan kita terletak pada kemampuan kita untuk beradaptasi, menghadapi setiap situasi dengan pikiran jernih dan hati terbuka, siap untuk belajar dan menyesuaikan diri. Ketika kita menghadapi hidup dengan ketahanan, kita lebih siap untuk membuat keputusan yang bijaksana daripada bertindak berdasarkan frustrasi atau ketidaksabaran. Kelima, ubah pikiran Anda, kembangkan pola pikir positif. Kaum Stoik percaya bahwa pikiran kita membentuk pengalaman kita terhadap dunia. Mereka mengajarkan bahwa pikiran dapat menjadi sekutu terbesar kita atau hambatan terbesar kita. Dengan menumbuhkan pola pikir yang berakar pada kekuatan dan tujuan, serta sikap positif, kita dapat mengatasi kesulitan dan tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Marcus Aurelius mengatakannya dengan sederhana, "Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda." Ini adalah dasar dari pola pikir Stoik yang positif. Pola pikir positif dalam Stoikisme tidak berarti mengabaikan kesulitan atau memaksakan optimisme. Ini tentang menumbuhkan pandangan yang realistis dan berdaya yang memungkinkan kita untuk menanggapi pasang surut kehidupan dengan bijaksana. Stoa melihat kehidupan sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi, penuh dengan kejadian di luar kendali kita. Namun, mereka juga percaya bahwa di dalam diri kita masing-masing ada kekuatan untuk mengendalikan cara kita berpikir dan menanggapi kejadian-kejadian tersebut. Bukan tentang menyingkirkan perasaan negatif, tetapi tentang memilih untuk tidak dikuasai oleh perasaan tersebut. Dengan melatih diri kita untuk melihat segala sesuatu secara objektif dan merespons, daripada bereaksi, kita menemukan rasa damai yang tidak mudah terganggu oleh keadaan eksternal. Pola pikir Stoik berlandaskan pada apa yang kita sebut amor fati, yaitu cinta terhadap takdir seseorang. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi pada kita, baik yang baik maupun yang buruk, sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukannya menolak atau membenci situasi yang sulit. Pendekatan Stoik adalah bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau bagaimana pengalaman ini dapat membentuk saya menjadi lebih baik? Dengan melihat tantangan sebagai peluang, bukan hambatan, kita mulai melihat kesulitan hidup sebagai sesuatu yang bermakna dan bertujuan. Ini tidak berarti kita selalu menikmati kesulitan, tetapi kita menerimanya sebagai bagian dari perjalanan karena kita tahu bahwa kesulitan memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada kita. Psikolog Carl Jung berbicara tentang pentingnya mengintegrasikan semua bagian dari diri kita, termasuk perjuangan kita, untuk menjadi utuh. Dia berkata, "Aku bukanlah apa yang terjadi padaku. Aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi." Ini mencerminkan kepercayaan Stoik bahwa kita tidak didefinisikan oleh pengalaman kita, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk menafsirkannya dan menanggapinya. Pola pikir Stoik yang positif mendorong kita untuk melihat setiap momen, setiap kemunduran, sebagai blok bangunan dalam karakter kita. Daripada membiarkan rasa sakit atau kegagalan mendikte siapa kita menggunakan pengalaman ini untuk menyempurnakan diri kita menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tangguh. Aspek penting lainnya dari pola pikir Stoik yang positif adalah praktik rasa syukur. Dalam meditasi, Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk menghargai apa yang dimilikinya dan bersyukur atas hal-hal sederhana. Rasa syukur dalam Stoikisme adalah cara melatih pikiran untuk fokus pada kelimpahan, bukan kekurangan. Dengan mengenali dan menghargai apa yang sudah kita miliki, kita mengalihkan fokus kita dari apa yang hilang terhadap apa yang ada saat ini. Perubahan perspektif ini bisa sangat luar biasa dan membantu kita mempertahankan pandangan positif bahkan selama masa-masa sulit. Daripada berkutat pada kemunduran, kita mulai menghargai berkat-berkat, baik yang besar maupun kecil, yang mengelilingi kita setiap hari. Untuk menumbuhkan pola pikir yang positif dan tabah, kita juga perlu mempraktikkan detasemen.
Kaum Stoik mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan kita berasal dari keterikatan pada hasil, pada harta benda, atau harapan tertentu. Ketika kita melepaskan kebutuhan akan sesuatu yang harus dilakukan dengan cara tertentu, kita membebaskan diri dari kecemasan dan kekecewaan yang tidak perlu. Ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu melakukan apapun untuk mencapai tujuan kita. Bukan berarti kita tidak peduli atau tidak punya tujuan. Itu hanya berarti kita menyadari bahwa harga diri dan kebahagiaan kita tidak terikat pada hasil eksternal. Epicurus mengingatkan kita untuk memanfaatkan apa yang ada dalam kekuasaan kita sebaik-baiknya dan menerima sisanya apa adanya. Dengan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita menumbuhkan pola pikir yang positif dan tangguh, tidak tergoyahkan oleh pasang surut keberuntungan. Kasih sayang pada diri sendiri adalah komponen penting lain dari pola pikir Stoik. Sementara kaum Stoik sering menekankan disiplin dan pengendalian diri, mereka juga memahami pentingnya kebaikan terhadap diri sendiri. Kita semua membuat kesalahan dan gagal mencapai cita-cita kita. Dan pola pikir Stoik positif mencakup kemampuan untuk memaafkan diri sendiri, belajar dari kesalahan kita, dan terus maju tanpa rasa bersalah yang tidak perlu. Daripada menghakimi diri sendiri dengan keras atas setiap kesalahan, kita dapat memilih untuk melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan belajar. Praktik kasih sayang terhadap diri sendiri ini tidak berarti kita harus terus mencari alasan untuk diri kita, tetapi berarti memperlakukan diri kita dengan kesabaran dan pengertian yang sama, seperti yang kita berikan kepada teman. Pola pikir Stoik juga melibatkan komitmen untuk hidup dengan tujuan. Mengetahui nilai-nilai kita dan hidup selaras dengan nilai-nilai tersebut memberikan rasa kepuasan dan kepositifan yang mendalam. Bagi kaum Stoik, menjalani hidup yang berbudi luhur adalah tujuan utama mereka. Hidup yang didedikasikan untuk kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, tindakan kita terasa bermakna, dan rasa tujuan ini mendorong pandangan positif. Daripada merasa tersesat atau bergantung pada peristiwa eksternal, kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Salah satu cara sederhana namun efektif untuk membangun pola pikir Stoik yang positif adalah melalui refleksi harian. Luangkan beberapa saat setiap hari untuk merenungkan pikiran dan tindakan Anda. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan seperti, apakah saya menanggapi tantangan dengan kesabaran hari ini? Atau apakah saya membiarkan kekhawatiran sepele mengaburkan hari saya? Perenungan semacam ini membantu kita untuk tetap waspada dan membimbing kita kembali ke prinsip Stoik, serta mengingatkan kita tentang kekuatan untuk memilih respons positif. Ini adalah praktik yang digunakan Marcus Aurelius setiap hari dan tetap relevan hingga kini. Terakhir, memprioritaskan kesehatan dan perawatan diri. Kaum Stoik memahami bahwa pikiran yang kuat membutuhkan tubuh yang kuat. Kesehatan dan kesejahteraan bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan terpenuhi. Untuk menumbuhkan ketahanan, kebijaksanaan, dan disiplin, kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah anugerah dan alat, sesuatu yang harus dirawat agar kita dapat mengejar tujuan kita dengan energi dan fokus. Perawatan diri bukanlah hal yang egois. Itu adalah komponen penting dari perjalanan untuk menjadi diri kita yang terbaik. Dalam Stoicisme, kesehatan dipandang sebagai preferred neither, yaitu sesuatu yang harus kita perjuangkan meskipun tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Kita tidak dapat menjamin kesehatan yang sempurna, tetapi kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukungnya. Kaum Stoik tidak percaya pada menuruti setiap keinginan atau kenyamanan, tetapi mereka percaya pada keseimbangan dan menghormati kebutuhan alami tubuh. Dalam meditasi, Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri tentang pentingnya menjaga kesehatan fisiknya, mengakui bahwa tubuh yang sehat berkontribusi pada pikiran yang sehat. Ketika kita merawat tubuh kita, kita lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan kesabaran, ketahanan, dan kekuatan. Perawatan dari sudut pandang Stoik adalah tentang disiplin. Ini adalah pilihan sehari-hari untuk melakukan hal-hal yang menyehatkan kita.
bahkan jika tidak memberikan kepuasan instan. Olahraga adalah contoh sempurna. Pada saat latihan mungkin terasa menantang atau bahkan tidak nyaman, tetapi seiring waktu, itu membangun kekuatan, ketahanan, dan kejernihan mental. Gerakan teratur bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang merasa mampu, energik, dan siap menghadapi hari. Anggap saja itu sebagai latihan, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran. Ketika kita berolahraga, kita melatih disiplin untuk berpegang teguh pada sesuatu yang menguntungkan kita, terlepas dari bagaimana perasaan kita saat itu. Setiap latihan menjadi pengingat komitmen kita terhadap diri kita sendiri dan kesejahteraan kita. Selain kesehatan fisik, kaum Stoik memahami pentingnya kesejahteraan mental dan emosional. Seneca dengan terkenal berkata, "Pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat adalah gambaran singkat namun lengkap tentang keadaan bahagia di dunia ini." Perawatan diri emosional bagi kaum Stoa melibatkan pengelolaan pikiran dan reaksi kita, tetapi juga berarti memberi diri kita waktu untuk mengisi ulang energi kita. Hidup di dunia yang mengagungkan produktivitas yang konstan, perawatan diri yang sebenarnya mencakup istirahat dan refleksi. Kaum Stoa tahu pentingnya menyisihkan waktu untuk memperlambat, berpikir, dan terhubung kembali dengan diri mereka sendiri, baik melalui meditasi, membuat jurnal, atau hanya mengambil momen tenang sepanjang hari. Praktik ini membantu kita mengelola stres dan tetap fokus. Nutrisi juga merupakan hal yang dihargai oleh kaum Stoik sebagai bagian dari perawatan diri. Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman modern tentang diet yang kita miliki saat ini, mereka percaya pada moderasi dan makan untuk mempertahankan, bukan untuk memanjakan. Filsuf Stoik Musonius Rufus menyarankan kesederhanaan dalam diet. Percaya bahwa makanan harus memelihara kita tanpa mengatur kita. Hari ini mungkin berarti memilih makanan yang memberikan energi dan kejernihan mental. Makanan yang mengisi tubuh kita daripada memperlambat kita. Makan dengan sengaja adalah tindakan penghormatan terhadap diri kita sendiri. Ini adalah cara untuk mengakui bahwa kita pantas untuk merasakan yang terbaik. Tidur adalah bagian penting dari perawatan diri yang baik. Marcus Aurelius sering menekankan pentingnya istirahat dan mendorong dirinya untuk bangkit dengan menghormati kebutuhan akan kualitas tidur yang cukup. Tidur memulihkan tubuh dan pikiran, memberi kita energi untuk menjalani hari dengan perspektif yang jelas dan fokus. Di dunia yang seringkali menyamakan kurang tidur dengan produktivitas, kita mudah lupa bahwa istirahat adalah dasar dari ketahanan. Para penganut paham Stoik berpendapat bahwa tanpa tidur yang cukup, kita tidak dapat berpikir jernih, bertindak adil, atau merespons dengan bijaksana. Tidur dalam konteks ini bukanlah sekadar kesenangan, melainkan tindakan perawatan diri yang penting untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Perawatan diri mental juga melibatkan menjaga pikiran kita dari pengaruh negatif. Kaum Stoik sangat berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang dan lingkungan yang dapat mengangkat derajat mereka. Epictetus menyarankan agar kita hanya bergaul dengan orang-orang yang menginspirasi dan mendorong kita untuk memberikan yang terbaik. Melindungi ruang mental kita berarti memilih untuk menghabiskan waktu dengan mereka yang dapat mendukung kita, bukan yang menguras energi atau mengecilkan hati kita. Ini juga mencakup pemilihan apa yang kita konsumsi dalam hal percakapan dan kebiasaan media. Dengan memperhatikan apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita menciptakan lingkungan yang mendukung fokus dan ketahanan positif. Mempraktikkan perawatan diri juga berarti mengelola emosi kita tanpa membiarkan emosi mengendalikan kita. Carl Jung pernah berkata, "Saya bukanlah apa yang terjadi pada saya. Saya adalah apa yang saya pilih untuk menjadi." Pernyataan ini mencerminkan pendekatan Stoik terhadap kesehatan emosional. Kaum Stoik tidak menyangkal emosi. Mereka mendorong kita untuk mengamati dan memahami sumber emosi, lalu merespons dengan alasan. Menulis jurnal bisa menjadi alat yang ampuh untuk membantu kita memproses emosi dan menemukan kejelasan tanpa merasa kewalahan. Ini adalah praktik refleksi diri yang lembut, memungkinkan kita mengidentifikasi pola, melepaskan stres,
dan memfokuskan kembali perhatian pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, penjurnalan menjadi tindakan perawatan diri emosional yang membantu kita mendekati hidup dengan ketenangan dan kekuatan batin. Memprioritaskan kesehatan dan perawatan diri berarti menghargai diri kita sendiri untuk menunjukkan versi terbaik dari diri kita setiap hari. Para penganut paham Stoik percaya bahwa perawatan diri itu penting, tidak hanya untuk kebahagiaan pribadi, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ketika kita merasa sehat, kita lebih mampu mendukung orang lain, membuat keputusan bijak, dan hidup dengan tujuan. Perspektif ini mengubah perawatan diri dari sesuatu yang opsional menjadi sesuatu yang esensial. Merawat diri sendiri menjadi komitmen untuk hidup sepenuhnya, menjalani setiap hari dengan energi dan kejelasan, serta menghadapi tantangan hidup dengan ketahanan dan keanggunan. Ingatlah bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada ketahanan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dalam cara kita merawat diri kita sendiri saat menghadapinya. Dengan mengadopsi ketahanan, menumbuhkan pola pikir positif, dan memprioritaskan perawatan diri, kita tidak hanya membentuk siapa kita, tetapi juga menciptakan kehidupan yang bertujuan, damai, dan penuh kekuatan batin. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik, sedikit lebih bijaksana, dan sedikit lebih kuat. Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnal Stoik dan berkomitmen pada perjalanan ini bersama kami. Jika Anda siap untuk menyelami lebih dalam, lihat salah satu video yang disarankan di layar, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama.